lagi ke CNC. Saya semangat sekali, kita akan membahas kasus kriminal lagi, tapi tetap chill. Jadi hari ini kita akan membahas kasusnya Jeffrey Dahmer. Buat yang belum tahu, Jeffrey Dahmer ini seorang gay dan dia pembunuh. Dan yang dia bunuh bukan cuma 1-2 orang, tapi banyak. Jadi teman-teman yang penasaran siapa saja yang dia bunuh dan teknik apa saja yang dia pakai untuk membunuh, kalian boleh ikutin ini dan kita boleh seru-seruan di bawah komen-komenan tentang si Jeffrey. Gibain aja, dia orangnya udah nggak ada kok. Shalom. Shalom. Kita cuma bertukar posisi ya, tau? Iya. Aku di sisi kanan, kamu di sisi kiri. Gak ngerti nih kenapa kita harus bertukar kayak gini. Ya emang harus di sisi kanan sih yang benar. Aduh. Tal, balik lagi CNC, Tal. Oke. Apa nih? And Kamu ngasih chill. tugas apa? Kamu ngasih tugas Sekarang. aku bahas apa? ini tuh seorang nekrofili. Sebenarnya gue pas waktu riset ini kayak geli-geli sedep gitu. Kenapa geli? Dia tuh jadi kita lagi ngomongin Kenapa gue soal kayak gini ya? Kan gue punya juga ya. Ente punya juga, Bu. Jeffrey Dahmer. Jadi Jeffrey Dahmer ini seorang nekrofilia, serial killer yang ngebunuh banyak 17 cowok membunuh cowok. Dari tahun 1978 sampai 91 yang korbannya ini dijadikan pajangan. Sibukanmu dari tahun 78 sampai 91 ngapain? Ngebunuh orang. Anjir. Bikin pajangan dong, bikin pajangan. Pajangan lo mana? Ini tengkorak orang. Aduh. Jeffrey, mengingat kalau orang udah males bahas Jeffrey Udah gitu ada ya. sih Jeff nih. Jadi Jeffrey ini memang dia punya latar belakang kehidupan itu, orang tuanya dulu waktu dia masih kecil, orang tuanya tuh sering berantem gitu-gitu. Pokoknya kayak korban broken home lah sebenarnya anak ini. Jadi kayak orang tuanya berantem terus dia ngerasa kayak kurang kasih sayang, kurang perhatian dari orang tuanya. Itu salah satu latar belakang yang katanya sih mempengaruhi dia untuk melakukan pembunuhan itu. Terus saat sekolah Jeffrey ini dikenal sebagai pribadi yang pendiam dan pemalu. Tuh, kenapa ya orang-orang pembunuh itu punya kepribadian yang tadinya tuh misalnya orang-orang tuh mikirnya baik gitu. Kebanyakan psycho kayak gitu nggak sih, kayak si Watts itu walaupun dia psycho atau enggak, tapi kan dia cerdas, terus kayak suami yang baik, suami yang apa. Nah ini juga nih pendiam dan pemalu. Orang cerdas, jangan-jangan otaknya tuh saking cerdasnya jadi kayak anjir gue mau ngapain lagi, ya udah deh gue bunuh orang. Anjir, ini jangan-jangan pribadi yang pendiam dan pemalu, maksudnya diam-diam malu orang. Sesuai banget sama kasusnya soalnya. Dia juga kayak gitu. Dia waktu sekolah di pendiam dan pemalu, ya gue diam-diam malu orang. Gini sampai aja udah pecah kepala kau gitu. Tapi gue juga kayak gitu anjir. Demi apa? Tapi gue serangganya laron. Lu kalau misalkan laron lagi banyak kan, kumpulin masukin baskom, terus lu goreng. Sumpah, dia bisa jadi peye, bisa digoreng gitu aja kalau banyak ya. Kalau banyak bisa jadi peye, jadi digoreng gitu aja, masukin toples, lu jadi cemilan, rasanya kayak udang, sumpah. Laron. Beneran, enak, lu coba deh. Kalau ini serangga gue nggak tahu serangga yang jenis apa gitu, jangan-jangan dia masukin laron gitu kan. Nah itu terus semakin lama yang tadi dia ngumpulin serangga, semakin lama kebiasaannya ini makin jadi aneh. Dia mulai mengumpulkan bangkai-bangkai binatang yang mati di jalanan. Wah ini aneh banget sih. Ini udah aneh, udah nggak masuk Bangkai akal. tersebut akhirnya dibawa ke rumah dan dipotong-potong lalu dimasukkan ke toples. Ini aneh. Kalau serangga gue masih masuk akal, kayak anak-anak juga. Kayak gue juga waktu kecil senang kali lihat serangga mati atau apa gitu, kayak kenapa gitu, karena itu masih kecil kan, ukuran kecil, hewan kecil. Apa namanya, serangga tuh kayak kupu-kupu aja. Dulu gue sering sih ngambil kupu-kupu terus masukin toples, terus ada kupu-kupu. Kadang gitu. tugas sekolah juga kita disuruh kupu-kupu ditempelin di itu kayak mading atau apa. Masa sekolah ngajarin kita buat psycho? Enggak dong. Atau iya kali ya. Jeffrey ini pecandu alkohol. Bahkan ia suka membawa alkohol ke sekolahnya. Bangsat, pendiam dan pemalu dari mana kalau kayak gini? Ngapain sih Jeff? Buset dah. Pada masa pubertasnya, Jeffrey mendapati bahwa dia adalah seorang gay. Oh, jadi pas masa-masa kita mulai ngerasain ketertarikan sama lawan jenis biasanya. Kalau dia merasa ketertarikan pada cowok sesama jenis gitu kayak anjir. Pasangan pertama Jeffrey ini adalah seorang pria, dan disinilah Jeffrey sudah mempunyai fantasi seksual untuk mendominasi dan mengendalikan pasangannya supaya pasangannya ini tunduk padanya. Walaupun pada pasangan pertama ini mereka tidak sempat berhubungan intim. Dan fantasi ini mempunyai hubungan dengan kasus pembunuhannya nanti. Oke, berarti dia tuh kalau dalam hubungan dia pengen dia yang dominasi gitu loh. kayak cowoknya. Berarti gitu dia nih alirannya BDSM kayaknya.
Iya, itu. Gue yang kasar gitu, Tuh. kecil gitu. Gue senang ngelihat pasangan gue tersiksa gitu. Nah, waktu Jeffrey 17 tahun, anjir dia pacaran sebelum 17 tahun berarti. Waktu Jeffrey 17 tahun, orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Oh, makin broken lah dia, makin hancur sakit. perasaan. Perceraian ini awalnya damai, tapi makin lama orang tuanya berantem terus di depan Jeffrey. Nggak ada perceraian yang damai sih menurut aku. Pada tahun 1978, Jeffrey sudah mulai bisa mencurahkan isi hatinya ke guru konseling, guru BK gitu kayak. Dia kalau dia tuh tertekan sejak kecil, kedua orang tuanya yang suka berantem di depannya gitu-gitu, dia udah mulai ada teman curhat gitu, berani ngomong lah gitu. Dan ini tuh dia dipanggil gurunya ini karena dia tuh ketahuan bawa itu bir alkohol. Nah, jadi dia mabuk-mabukan, terus gurunya kayak lu Jeffrey, Jeb sini Jeb, malu Jeb, bapak nu nonton Jeb gitu. Nah, terus akhirnya dia ngomong, Bu, tolonglah ini tuh minuman alkohol ini tuh yang bakalan ngebuat saya lebih tenang. Karena saya stres berat nih, orang alasannya tua gitu. habis cerai gini-gini. Akhirnya udah lu cerita aja nih sama guru BP, gue kasih guru BP. Tak, cerita lu Jeb. Udah akhirnya cerita. Dikasih sama gurunya malah ditambahin alkoholnya. Kamu alkoholnya berapa persen? Ya elah 4,8, lu kayak anak kecil aja nih Jeb, 40% nih. Kasih 70% alkohol. Sembuh hatinya yang luka di dalam diobatin, habis itu betadine disuruh minum. Nah ini kasusnya, kita mau masuk ke kasus. Ini bikin pusing sih ini kasusnya nih. Ngeri-ngeri sih, aku baca sepintas aja ngeri banget aja. Pusing kan? Kasus pertama Jeffrey ini terjadi pada tahun 1978, berarti dia umurnya 18 tahun itu. Kan dia lahirnya 60 kan? Akhirnya 1960 ya, 78 berarti 16 tahun. Di West Township, Ohio, setelah ia lulus dari sekolah. Tapi dia lulusnya tepat waktu ya. Waktu itu Kan pinter. Dia pinter ya? Iya kan? Di awal dia bilang kan, sebenarnya dia tuh laki-laki yang cerdas, cuman karena alkohol ya jadi hancur aja gitu. Dia lulus dari sekolah, terus waktu itu ada seorang cowok bernama Stephen Hick. Yes. Yang membutuhkan tumpangan. Dan Jeffrey membantunya dan mengajaknya ke rumah Jeffrey. Baik dong niatnya. Anak baik. Baik dong, dia ngasih Baik-baik tumpangan. dia. Bang, sendirian aja gini. Terus Jeffrey membuat Stephen ini mabuk, dan ketika Stephen mau keluar, Jeffrey membunuh Stephen dengan cara memukul Stephen dan mencekiknya juga. Setelahnya ia membuka baju Stephen, lalu ia masturbasi dengan cara melihat mayat Stephen. Fetisnya mayat bangsat. Gue baru tahu. Gak, gue ngebayanginnya geli tau gak sih? Aduh bangsat, lu ngapain gitu, lu bisa milih orang hidup gitu loh. Iya, mayat. Dia kenapa masturbasi depan mayat? Ini mah udah gak masuk akal. Setelah membunuh Stephen, Jeffrey ini mempacking tubuh Stephen dengan plastik dan dikubur di belakang rumah. Protokol COVID. Dikubur di belakang rumah. Yes. Ini kasusnya mirip Rian Jombang gak sih? Kayak gay. Oh, gue malah nguburin belum orang. research Rian Jombang. Iya, mirip-mirip sih. Kalau di Indonesia Rian Jombang kayak gitu. Setelahnya ia gali kuburan Stephen, lalu ia memisahkan tulang dan dagingnya, terus dagingnya dilarutkan dalam cairan asam, sedangkan tulangnya ia hancurkan dengan palu dan disebar di hutan belakang rumah. Anjir, ini psycho banget sih. Aduh ya ampun, maksudnya orang udah mati, dimasturbasiin. Habis itu dikubur, dia nggak puas nih, udah dikubur, digali lagi, dipisahin tulangnya, dihancurin tulangnya. Dagingnya dikasih asam, dihancurin juga, tulangnya udah hancur, ditebar di belakang rumah. Kayak lu nebar biji sampai aja. tulang sumsum tulang belakang tuh kayak gini nih. Ini istilahnya orang ngebunuh sampai tulang nih. Tulang belakang hancur. Bener. Ngapain sih Gak masuk akal sumpah. Orang mah ngebunuh aja ya. Jeb, kenapa sih Jeb? Astaga. Dia tahun 87 nih, korbannya itu namanya Stephen juga. Stephen Tiomi. Jadi mereka ini check in di sebuah kamar hotel dan mabuk dulu kan awalnya. Nah, paginya Jeffrey ini menemukan Stephen dengan dada yang hancur dan ditemukan darah yang merembes di mulutnya Stephen. Si Jeffrey ini nemuin. Terus dia kaget. Lah ini kenapa? Dan dia kaget kok tiba-tiba ada ini sih yang semalam kita happy-happy kenapa meninggal. Ternyata dia tuh mabuk parah. Jadi dia ngebunuh orang itu tanpa dia ketahui kalau dia ngebunuh. Jadi ada bunuh dalam keadaan sadar dan bunuh dalam keadaan nggak sadar. Gila lu dua kali, ya ampun sadar nggak sadar ya ampun. Dan tahu nggak ini tuh mayatnya si Stephen yang ini itu dimasukin ke koper terus dibawa ke rumah neneknya. Kasian banget neneknya nggak tahu apa-apa. Neneknya nggak tahu gitu, neneknya nggak tahu apa-apa dibawain koper isinya mayat anjir. Dan setelah ia memotong semua bagian tubuh Stephen, akhirnya pas sampai di rumah neneknya dia tuh motong-motong badannya si Stephen.
kepala Stephen akhirnya disimpan selama 2 minggu dan setelah 2 minggu ia merebus lalu dikasih campuran deterjen dan pemutih untuk mempertahankan kekuatan tengkoraknya tersebut untuk bahan masturbasi. Dan itu berlaku dengan 4 korban lainnya. Bangsat, dia masturbasi dengan anjing, ini nggak masuk akal sumpah. Tal, kenapa lo nyariin kasus kayak gini sumpah? Oh jadi itu korban-korbannya disimpan buat nanti tuh bisa masturbasi dengan tengkorak-tengkoraknya. Dan si tengkoraknya itu dijadikan souvenir, dijadikan sebuah pajangan di rumahnya gitu kayak. Iya. Aku pernah ngeliat videonya yang di ruangannya dia susun kepala-kepalanya. Bener itu, aduh anjir. Katanya dia malah masih nyari lagi kalau lengkap pokoknya ada berapa gitu terus pokoknya dia mau jadi tempat pemujaan gitu. Nah iya, dia mau bikin kayak kubah gitu kayak ngapain sih? Ih. Kemudian September 89 nih, 2 tahun berselang. Iya 89 bener 2 tahun. Jeffrey ini ditangkap karena kasus seksual assault yang ia lakukan ke seorang bocah Latina. Oke, dan ia mengaku bersalah dan ia mengira bocah tersebut bukan bocah di bawah umur. Oke, berarti dia sempat dipenjara. Terus di tahun yang sama Jeffrey ini melakukan banyak hal mengerikan di basement neneknya. Kenapa neneknya dong? Di antaranya adalah melakukan sodomi, fotografi, mencekik, memotong-motong dan menghilangkan seorang model yang bernama Anthony Sears. Tengkorak dari Anthony ini akhirnya dijadikan souvenir. Enggak, dari sebanyak pilihan souvenir gitu, lu bisa ada patung apalah, terus menara Eiffel, kenapa tengkoraknya Anthony gitu. Bangsa, souvenir tengkorak Anthony. Dan pada tahun 90 korban yang keenamnya adalah Raymond Smith yang merupakan seorang pelacur pria bangsa, yang diminta untuk melayani Jeffrey dengan upah $50. Setelahnya Raymond ini dibius dan dicekik. Oh, berarti polanya dia tuh sama. Orang-orang itu dibius, kalau nggak dibuat mabuk terus dibunuh dalam keadaan dia udah lemes, nggak bisa ngelawan gitu. Anjir, habis itu mayatnya Raymond ini dipotong dan direbus lalu dibeli Soilex yang akhirnya memisahkan daging dan tulangnya. Lalu tengkorak Raymond ini dicat dan dipajang di samping tengkorak Anthony. Jeffrey, astaga, Gusti. Anjir, gue beneran merinding anjir. Ya ampun. Dicat, masih sempat-sempatnya dia ngecat tengkorak, gitu ya, ngecat rumah gitu kan. Seminggu setelahnya ia membawa seorang cowok lagi nih ke apartemennya karena dia memang gay ya, jadi dia nggak ada korbannya cewek gitu. Cowok ke apartemennya untuk minum dan yang berakhir Jeffrey dirampok kalau cowok itu. Ya kali ini dia nih yang dijahatin orang. Uangnya senilai $300 dan jamnya diambil. Jam dinding ya waktu itu. Kebetulan jam dinding yang ada logo banknya itu. Ada nggak sih di rumah lu? Jeffrey sempat menelpon polisi dan melaporkan hal tersebut, tapi cowok itu tidak pernah ditemukan. Puji Tuhan, bersyukur kau walaupun kau jahat, tapi aku berdoa untuk keselamatanmu. Gak apa-apa, ambil aja tuh $300. Ngeri banget, nggak apa-apa lah. Yang penting nyawa lo selamat udah itu tuh. Terus Juni 1990 korban ketujuhnya datang, bernama Edward Smith. Edward dibunuh dengan teknik yang sama, teknik bangsat namanya. Tapi bedanya tengkoraknya ini tidak dijadikan souvenir. Ia melakukan eksperimen dengan cara memfreezer tengkoraknya dengan tujuan menjaga kelembapan. Tapi sayangnya eksperimennya gagal dan akhirnya tengkorak tersebut diberi asam lalu dimasukkan ke oven yang berakibat ovennya meledak. Anjir, dia masih bisa bereksperimen. Jadi kemarin dia udah dicat, udah dikeringin kayak gitu, ada deh yang lain gue mau bikin kayak gimana gitu. Dia bisa kepikiran. Kurang dari 3 bulan korban selanjutnya datang. Korban selanjutnya datang. Pitruk-pitruk Jeffrey. Kayak seolah-olah menyerahkan diri gitu ya. Nah, namanya Ernest Miller. Ernest ini diiming-imingi $50 untuk berhubungan badan. Lalu ya dibius dan diiris pembuluh darahnya, lalu difoto dengan Polaroid. Dan fotonya itu posenya telanjang. Lalu dia dipotong-potong dan dimasukkan ke kulkas, lalu kepalanya dicat dan dijadikan souvenir. Terus pada tahun 91, seorang cowok bernama Jeremiah yang ia temukan di bar gay. Mampus lu masuk bar gay. Ia bunuh dengan cara menyuntikkan air panas ke kepalanya. Itu gimana sih? Jadi nyuntikin air panas ke kepala. Jadi lu tau gak sih, yang gua tahu tuh ada suntikan gede. Biasanya buat ayam sih, buat buat sapi juga. Enggak, bukan. Tahu nggak kalau mau bikin kalkun kan itu dalamnya harus di-moist gitu kan. Nah, berarti masukin bumbunya ke situ tuh ya. Kayaknya sih dia pakai itu deh, air panas terus dia, aduh ya ampun. Lu udah bener tuh, pinter, udah ada di jalan yang bener tuh, lu jadi orang pinter. Sudah tahu kalau ini bisa ngeringin tulang, ini bisa ngasemin daging. Psikopat gitu. Kenapa nggak jadi koki gitu loh?
Gitu ya, pokoknya kalau untuk Mang Jeffrey nih kisahnya berakhir di sini. Dia mati dengan kepala yang terpecah karena tadi dia pemalu ya, akhirnya dia matinya di Palu juga. Oh iya benar. Kepalanya pecah dan itulah akhir cerita seorang Jeffrey Dahmer. Puas ya gue. Puas karena ya, dia sekarang udah gitu. Dan matinya tuh bukan karena mati sakit, mati pilek gitu kan, mati dipecahin gitu kayak puas banget gue. Kayaknya gue yang lebih psycho dari Jeffrey sih. Terima kasih, kalian juga boleh komen di bawah mau kita bahas kasus kriminal apa karena kita sudah masuk ke sesi kriminal. Crime and chill.